perkasamu tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku adalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Shalom, selamat malam Ibu Suci, selamat bergabung dengan kami doa sehari juga untuk Ibu Ayah. Selamat malam, selamat bergabung. Mari kita mempersiapkan diri kita bersama-sama untuk doa sehari. Selamat malam Pak Joni di Bandar Lampung. Selamat bergabung dengan kami di Purwokerto dalam doa sehati. Shalom, selamat malam. Selamat malam tuh Pak Joni. Selamat malam Bu Suci. Selamat malam Mbak Ayah.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah ketidakpastian dalam situasi di akhir tahun seperti ini, kepada siapa kita akan berpegang, kepada siapa kita akan mengandalkan diri kalau bukan kepada Tuhan. Karena itu mari angkat pujian kita dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari ku tak dapat
hari-hari ini kita boleh semakin mendekat kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat kita andalkan dan hanya Tuhan saja yang menjadi kebenaran kita. Orang lain boleh mengecewakan kita karena mungkin perkataannya tidak bisa kita andalkan, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, maka kita menjadi tenang, aman dalam perlindungan Tuhan. Mari sekali lagi kita mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap
dalam hidup kami. Kami terus mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan hari ini pun kami menikmati pertolongan Tuhan. Bahkan dalam perkara yang kecil sekalipun kami melihat tangan Tuhan ada di situ. Tangan Tuhan terus menjaga kami, dan tangan Tuhan terus mengawal dan menuntun kami, Bapa. Perjalanan hidup kami hari ini indah bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami dan keluarga kami hari ini. Engkau cukupkan apa yang kami butuhkan hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Engkau curahkan hari ini. Dan saatnya Tuhan, malam hari ini kami membawa hati kami. Kami tidak mau berdoa hanya untuk diri kami, tapi kami rindu hati ini juga berdoa buat orang lain, buat bangsa ini, buat kota di mana kami tinggal masing-masing. Biarlah Tuhan syafaat kami malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan, Engkau memberkati. Engkau pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, jamah hati kami dimanapun kami boleh tinggal, kami boleh ada mengikuti live streaming doa sehati malam hari ini. Tuhan pimpin kami untuk mengerti kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari katakan amin. Shalom, selamat malam semuanya saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa buat saudara-saudara semua untuk tetap baik-baik dan sehat-sehat saja. Amin. Berkat Tuhan tercurah, pemeliharaan Tuhan tergenapi, Yes. sehat, dan jangan lupa saudara bahagia. Sekali lagi shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bincang-bincang membahas dari kitab Keluaran pasal yang kedua. Kitab Keluaran pasal yang kedua, pada bagian ayat yang terakhir 23 dan sampai ayat 25, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana Alkitab kita memberi judul Musa diutus Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini yang kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, jika ada banyak orang berkata bahwa kita itu sedang lelah, kita itu sedang susah, kita itu sedang capek, berbeban berat karena harus mengerjakan tugas-tugas pekerjaan yang berat, memikul tanggung jawab yang berat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengulang kembali pernyataan-pernyataan saya yang sudah-sudah, bahwa saya mau berkata kepada saudara bahwa penderitaan, kesusahan itu ada batasnya, ya. Tetapi kasih Allah itu tidak terbatas. Yes. Sekali lagi, bahwa penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, ya, kesakitan itu ada batasnya. Tapi kasih karunia Allah itu unlimited, tanpa batas, tak terbatas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapapun apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini, mungkin ada yang bergumul sudah bertahun-tahun, mungkin ada yang bergumul
berbulan-bulan, ada yang bergumul berminggu-minggu, atau yang baru-baru aja bergumul, saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu memperhatikan hidup kita yang percaya kepada Dia, yang mau mengandalkan Dia, yang mau mempercayai bahwa Dia itu sanggup untuk menolong kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan kita malam hari ini di mana awal sejarah kehidupan Musa di pasal yang pertama itu akhir kehidupan Yusuf, ya. Jika kitab Kejadian ditutup dengan cerita Yusuf, kisah hidup Yusuf, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah di awal kitab Keluaran di situ dikatakan bahwa Yusuf meninggal, dan di pasal yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, awal kisah kehidupan Musa. Yusuf mati, lahirlah Musa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di mana Musa adalah artinya diambil dari dalam air, ya, diangkat dari air, ya, ditarik dari dalam air, saudaraku, diselamatkan dari dalam air. Itu arti kata Musa, arti kata Moses. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-23 berkata, sesudah itu, lama sesudah itu, ya, matilah Raja Mesir. Lama sesudah itu, saudaraku, kita pernah berpikir enggak bahwa di ayat 23 kata lama sesudah itu berapa jangka rentang waktunya sehingga sampai Raja Mesir itu mati, saudaraku, ya. Pada pasal 1 kitab Keluaran dikatakan, muncullah Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Pada ayat pasal kedua dikatakan, ya, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian selanjutnya dikatakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Berapa lama kira-kira perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel? Orang Israel itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, orang Israel mengeluh karena perbudakan. Saudaraku, perbudakan itu satu pekerjaan yang sangat berat, ya, hidup yang sangat berat, karena hidup di bawah kendali seseorang, hidup di bawah kendali sang majikan. Jika di sini dikatakan bahwa orang Israel itu hidup dalam perbudakan dimulai dari pasal yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimulai dari Firaun yang muncul setelah Firaun yang mengenal Yusuf mati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ timbul, ya, pikiran yang berbeda dari Firaun sebelumnya. Bahwa Firaun ini berkata bahwa orang Israel semakin hari semakin banyak, ya, mungkin mereka akan menindas kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya Firaun Raja Mesir ini mengalami ketakutan, kekhawatiran kalau orang-orang Israel yang jumlahnya sangat banyak itu justru akan menyerang dan memperbudak mereka. Makanya mereka takut dengan kuota, takut dengan jumlah, takut dengan kuantiti. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ mereka, ya, marilah kita bertindak bijaksana, kata Firaun. Ya. Kata bertindak bijaksana bagi Firaun bukan bijaksana bagi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kata bijaksana yang dipakai kata Firaun adalah bagaimana cara menghabisi orang Israel, menindas orang Israel, membunuh orang Israel. Ya, baiklah kita bertindak bijaksana.
biarlah mereka kita jadikan budak. Apa itu budak? Perbudakan yang dialami orang Israel, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Di sini dikatakan pada pasal yang pertama, karena orang Mesir, dari Firaun pemimpinnya ketakutan, dia akan menindas. Itu dengan kata bertindak bijaksana bagi Firaun adalah menindas orang Israel. Nah, mereka dikerjakan sebagai pekerja rodi. Ayat 13 pasal 1, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dipaksa kerja rodi, saudaraku, dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Kerja rodi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Bangsa kita pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih berapa tahun? Lupa sejarah ya. 350 tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dipaksa kerja, jadikan kerja rodi, kerja paksa tanpa upah yang membuat hidup mereka nyaman. Hidup bangsa ini penuh dengan penderitaan. Masyarakat bangsa Indonesia menjadi menderita karena apa? Dijajah oleh bangsa company, ya. Selama berapa tahun? 350 tahun, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, dalam pasal yang kedua ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Berapa tahun rentang waktu antara Raja Mesir pada zaman Yusuf sampai Raja Mesir pada zaman Musa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara berpikir pasal 1 dan pasal yang kedua itu punya rentang waktu berapa tahun? Selama itu orang Israel diperlakukan sebagai pekerja rodi. Nah, saudaraku, dalam catatan Alkitab studi saya mengatakan bahwa rentang waktu antara pasal yang pertama, sejak orang Israel itu dijadikan budak, dijadikan pekerja rodi oleh Firaun orang Mesir itu, sampai pada ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-23, itu jarak waktunya, rentang waktunya 400 tahun. Ya, Sangat lama, sangat lama, saudaraku. sangat menderita. Ya, masa kalau jaraknya pendek, saudaraku, kita pernah berpikir enggak bahwa pasal pertama sampai pasal 2, ya, baru kerja 1 hari misalnya, 1 bulan misalnya, 1 tahun misalnya, sudah mengeluh. Dan secepat itukah umur Firaun mati? Ya kan, saudaraku, berarti sudah berapa generasi, ya, kalau 400 tahun. Saudaraku, bangsa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, mengalami penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, ya, pembodohan. Nah, di sini orang Israel semakin ditindas, dia semakin bertambah banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 400 tahun, kita bayangkan bahwa bagaimana bangsa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, mengalami porak-poranda dalam kehidupan bangsa ini, ekonominya
morat-marit, apalagi 400 tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ditambah 3,5 tahun, ya, sama Jepang. Saudaraku, kerja paksa, kerja rodi yang diperlakukan secara kejam, secara keji, tidak berperi kemanusiaan, itu juga diperlakukan kepada orang Israel. Tapi bagaimana orang Israel ketika mengalami penindasan, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, dia masih tetap percaya kepada Allahnya dan melayani Allahnya. Mereka tetap setia kepada Allah Israel, ya, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Dan mereka berseru-seru, 400 tahun dijadikan budak, mereka berseru-seru. Selama 400 tahun mereka berseru-seru. Ya. Karena sudah gak kuat, saudaraku. Karena sudah mulai semena-mena, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Nah, selama jangka waktu yang panjang itu, saudaraku, mereka berseru-seru, berteriak, menjerit kepada Allah, dan Allah itu mendengar. Nah, makanya pada zaman rentang waktu antara Yusuf sampai dengan Musa, disitulah orang-orang Israel mengalami kesusahan, penderitaan karena diperbudak oleh bangsa Mesir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Disitulah orang-orang Israel tetap mengakui bahwa Allahnya sanggup menolong kehidupan mereka. Mereka menjerit, mereka berseru-seru minta tolong kepada Tuhan tanpa henti dan tanpa putus asa. Saudaraku, orang yang datang dengan mengandalkan lututnya di hadapan Tuhan, dialah orang yang akan tetap bisa berdiri di segala situasi. Kenapa? Karena Tuhan di sana sedang bekerja dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka minta tolong karena perbudakan sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, ya, berseru-seru, mengerang. Itu artinya kesakitan, saudaraku. Menjerit. Ya, bagaimana sih ketika orang sedang kayak orang hamil, orang hamil, kan udah nggak tahan. Nah, itu mengerang, menjerit dengan sekuat-kuatnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, setelah beberapa lama berselang, ternyata setelah beberapa lama berselang itu tidak seperti yang kita bayangkan 1 jam 2 jam. Ternyata di sini jarak rentang waktu, ya, antara dari kematian Yusuf, ya, orang Israel mulai dijajah oleh Firaun yang baru, sampai kepada kelahiran Musa. Di pasal yang kedua, antara pasal 1 dan pasal yang kedua, selang beberapa lama di situ adalah 400 tahun, ya. Raja Mesir meninggal, namun orang Israel masih dipaksa bekerja keras. Mereka berseru minta tolong dan Allah mendengarkannya. Nah, Allah mendengarkan teriakan mereka yang kesakitan dan Dia mengingat perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lupa bahwa Allah kita pernah mengadakan perjanjian dengan Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub. Dan perjanjian itu bersifat kekal, saudaraku. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Jadi karena Allah kita pernah berjanji kepada
Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka itu akan tergenapi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sementara kita hari ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ya, dalam surat Galatia dikatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya, dia mendapatkan hak waris karena Bapak Abraham, karena keturunan Abraham. Kita yang bukan keturunan Abraham asli, ya, yang bukan orang Ibrani, kita dicangkokkan menjadi Israel yang baru karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah mendengarkan teriakan mereka yang kesakitan dan dia mengingat perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah melihat kesusahan orang Israel dan dia segera menolongnya. Ini yang saya katakan bahwa kesusahan, penderitaan itu ada batasnya, ya. Ada limitnya, saudaraku. Pada saat tertentu, ketika kita berkata indah pada waktunya, ya, indah pada waktunya Tuhan, disitulah kesusahan itu ditutup, diberhentikan oleh Allah kita yang tidak terbatas kasihnya. Sehingga di situ Allah bertindak menolong kita, sehingga kita bisa berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Seperti, ya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya di pasal yang ke-50 kitab Kejadian, ya, kalaupun orang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan itu mereka-rekakan yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah, apapun pergumulan saudara hari ini, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, dalam membangun hubungan saudara dengan siapapun, baik relasi, pekerjaan, bisnis, maupun dengan keluarga, mengalami satu pergumulan yang berat, percayalah bahwa Allah melihat kesusahan saudara seperti Allah melihat kesusahan orang Israel. Amin. Dan dia segera menolongnya. Amin. Jika sudah indah pada waktunya, di saat waktunya Tuhan, ya, kronos, ya, kronosnya Tuhan, itu waktunya Tuhan bertindak, dan itu namanya kairos, ya kan? Kalau pada waktu-waktu kita itu kronos, kronologi dalam kehidupan kita akan diakhiri dengan kairosnya Tuhan, ya, waktunya Tuhan. Jadi penderitaan kesusahan yang kita alami akan berhenti dan kita akan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan kepada Abraham itu janjinya, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Bukankah orang Israel seluruh, ya, keturunannya menjadi orang asing ketika ada kelaparan di negeri Mesir dan tanah Kanaan. Dan mereka dibawa oleh Yusuf yang sudah menjadi orang kedua di tanah Mesir. Semua diboyong oleh Yusuf ke tanah Mesir menjadi orang pengungsian dan tinggal di tanah Gosen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan itu digenapi oleh Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-15, saudaraku. Ayat 13 dan 14 firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Wow. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 15. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 13. Ayat 14 berkata demikian, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum.
Wah, orang jahat itu pasti dihukum, saudaraku. Ya. Jadi berbuatlah hal yang menyenangkan Tuhan. Jika kita tahu hari ini kita menjadi orang jahat, berhentilah jadi orang jahat. Supaya teriak saudara ketika minta tolong kepada Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sudah pada bagian ini semuanya yes, amin. Ya, dan sesudah itu ya mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudaraku, orang banyak berpikir bahwa jadi mengikut Tuhan itu akan diberkati dengan harta benda yang banyak. Tapi perlu saudara ketahui, orang Israel ya mendapatkan berkat dari Tuhan yang dikatakan membawa harta benda yang banyak ketika keluar dari tanah Mesir. Berapa tahun mereka harus bekerja keras? Ya, 400 tahun, saudaraku yang dikasih Tuhan, baru mereka menuai hasilnya. Kita baru bekerja berusaha berapa tahun? Saya aja yang ya bekerja ini, bekerja itu, melakukan ini, melakukan itu, sepertinya hasilnya tidak memuaskan, tidak maksimal. Di situ terasa lelah. Apalagi sampai 400 tahun, sementara umur kita ada batasnya sampai 60 atau 70 tahun. Kalau lebih daripada itu hanya kemurahan Tuhan. Kalau sampai 50-60 tahun hidup kita masih kita nikmati, itu kemurahan Tuhan. Karena ada banyak orang mati di bawah umur 60 hari-hari ini, saudaraku. Saudara melihat berita-berita di televisi bahwa orang-orang muda ya, artis yang terjaga makanannya, gizinya, kesehatannya, olahraganya, mati muda juga. Jadi siapa yang bisa memperpanjang umurnya dengan berkata usaha ini, usaha itu, bisa hidup lebih lama? Yang tidur cepat, supaya umurnya panjang. Tidur jam 8 supaya sehat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ada banyak orang yang tidurnya malam-malam, umurnya juga panjang. Karena tidur malam, mereka berdoa di tengah malam, bukan hanya sekedar begadang ya. Lembur sampai tengah malam, berdoa di tengah malam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berarti Pak Gembala, kalau sampai ada orang hari-hari ini mungkin ada yang bilang, kapan ya penderitaanku berakhir, aku sudah lelah, kapan ya aku kayak udah capek hidup kayak gini. Ayat firman Tuhan malam hari ini membawa sebuah penghiburan dan juga sebuah janji bahwa penderitaan itu ada limitnya. Ya, saya tekankan berkali-kali bahwa kesusahan penderitaan itu ada limitnya, ada batasnya. Tidak kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi itu adalah cinta kasih Tuhan. Nah, cinta kasih kita kepada Tuhan itu ada limitnya, ada batasnya. Ya, kita berkata aku akan setia sampai mati, baru diuji segitu aja sudah bilang kapan berakhir penderitaan kesusahan ini, bukan? Nah, tapi kasih setia Tuhan sampai di ujung tombak di atas kayu salib, sampai mati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan tak terbatas. Jika kita berani mengandalkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saya tadi mendapatkan rema dari quote catatan dari Bapak Samsul Tandian dalam berserah penuh, Tuhan berkarya penuh. Orang-orang Israel menjerit, mengerang kepada Tuhan,
Dia tidak ada jalan lain, dia tidak ada harapan lain, mereka tidak ada hal yang bisa mereka andalkan kecuali kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub dalam berserah penuh Tuhan berkarya penuh dalam kehidupan mereka. Orang yang berani meletakkan seluruh hidupnya di tangan Tuhan akan senantiasa menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan memelihara hidupnya. Perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang berani meletakkan seluruh hidupnya di tangan Tuhan akan senantiasa menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan memelihara kehidupannya. Beranikah kita berserah penuh sehingga Tuhan bisa berkarya penuh dalam kehidupan kita? Jangan setengah-setengah dalam mengiring Tuhan. Ya. Jika menyerahkan hidup kita separuh, Tuhan ya akan mengendalikan separuh. Jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan ya akan bertindak untuk kehidupan kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang berani meletakkan seluruh hidupnya di tangan Tuhan akan senantiasa menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan memelihara hidupnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara percaya akan hal ini? Seberapa besar pergumulan saudara, percayalah bahwa tangan Tuhan itu tangan yang perkasa yang sanggup menolong kehidupan kita. Tangan yang mampu mengangkat kita dari keterpurukan. Tangan yang mampu mengangkat kita dari lumpur dosa. Tangan yang mampu mengangkat kita dari kejatuhan dan kebangkrutan kita. Karena tangan Tuhan itu penuh kuasa, makanya orang yang berani meletakkan hidupnya dalam genggaman tangan Tuhan, maka ia akan melihat keajaiban pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kalau begitu Pak Gembala, kuncinya dalam bertahan dalam penderitaan adalah berserah kepada Tuhan dan terus seperti Israel ini terus berteriak minta tolong. jangan lupa perhatikan kata berserah, ya kan? Kata berserah itu sudah mempertaruhkan nasibnya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bangsa Israel itu bekerja keras setiap hari. Ya. Dan yang ketiga, dia tidak pernah berhenti ngorong-ngorong seperti pengemis buta itu. Martinus. Ya kan? Terus berseru-seru, menjerit kepada Tuhan, mengerang kepada Tuhan itu tanpa henti. Sambil bekerja, sambil sekolah, sambil belajar, tetap berseru kepada Tuhan tanpa henti. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai telinga Tuhan itu merasa berisik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan lelah. Tidak. Meski lelah, ya, bekerja di ladangnya Tuhan, bekerja di ladangnya orang, bekerja di ladangnya perusahaan, saudara meskipun lelah, tetap percayalah bahwa Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus sanggup memberkati jerih lelah saudara. Yes. Amin. Sehingga pada bagian orang Israel itu ketika keluar dari tanah Mesir, mereka membawa harta benda kekayaan. Jadi ada hasil yang dibawa pulang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika engkau percaya hari ini Tuhan sanggup memberikan kasih karunia, kemurahan, kebaikannya dalam kehidupan saudara, Tuhan sanggup memberkati pekerjaan saudara, Tuhan sanggup memberkati rumah tangga saudara. Amin. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara yang mengikuti live streaming. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom untuk Mas Stephen yang ada di Mipiran, shalom untuk Mas Unggul, shalom untuk Yosua Haji, apa kabar bro? Sudah lama nggak tongki. Shalom untuk
Pak Victor, salam untuk Dimas, Nugra, juga shalom untuk Shalom. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mau berdoa. Salam untuk Ibu Titi, Mbak Titi. Sehat-sehat selalu. Salam untuk Pak Bernard. Maaf untuk Pak Bernard, saya tidak melihat sejauh sampai profil, sehingga ketika saya masuk dalam profil Pak Bernard, ternyata Bapak adalah seorang gembala Tuhan, seorang gembala hamba Tuhan dari Sumatera Utara yang selama ini saya kira dari Bandar Lampung. Mohon maaf untuk anak yang masih muda ini. Shalom. Shalom untuk Pak Joni, dan shalom untuk Ibu Suci. Juga shalom untuk Koko Wempi yang ada di Bandar Lampung. Malam hari ini saya mau berdoa satu persatu. Saya akan mulai dari bawah. Salam untuk Buaya. Apakah masih stay? Ya. Saya mau berdoa untuk Mbak Ayah yang malam hari ini stay mengikuti persekutuan, pujian, doa sehati bersama kami. Saya mau berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Apa yang menjadi pergumulanmu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan mungkin sepanjang di akhir tahun ini, apa yang menjadi mimpi-mimpimu, ada yang masih belum tergenapi. Saya berdoa untukmu dan untuk keluargamu dalam berkat nama Yesus. Kiranya kemurahan Tuhan masih ada bagimu dan bagi suamimu. Dalam berkat nama Yesus diberikan kekuatan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa apa yang sudah engkau usahakan, seperti halnya mengalami sesuatu yang berat, tapi percayalah, seperti halnya orang-orang Israel mengalami kerja keras yang berat, tapi dia berteriak dan berseru, menjerit, mengerang kepada Allah. Allah memperhatikan hal itu. Jika engkau percaya hari ini bahwa Allah sanggup dan memperhatikan hidupmu dan sanggup menolong hidupmu ketika kairosnya Tuhan itu terjadi dalam hidupmu hari ini dan hari esok, Tuhan akan bertindak segera dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang tidak lazim itu akan diperintahkan mendatangi hidupmu dan keluargamu, baik pekerjaan-pekerjaanmu dan usahamu, dalam nama Yesus. Diberkati anak-anakmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Suci. Kami berdoa untuk Mbak Suci dalam berkat nama Yesus, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Apa yang tidak mungkin bagi orang dunia, tapi akan menjadi mungkin bagi engkau yang percaya kepada Tuhan. Tetaplah setia di dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu, mendatangi pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam nama Yesus diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Joni yang ada di Lampung. Di tempat ini kami sepakat berdoa tetap mendukung Pak Joni dapat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu dinikmati. Diberkati rumah tangga Pak Joni, kesehatan Pak Joni dan keluarga, pekerjaan-pekerjaan Pak Joni diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Kowempi. Kami juga berdoa untuk Kowempi dalam berkat nama Yesus. Kiranya dipakai Tuhan secara luar biasa,
naik ke level yang lebih tinggi lagi, dari satu level ke level yang lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan-pekerjaan dan rumah tangga Kowempi dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Bernard Sihite, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan penghiburan di masa-masa pelayanan dan penggembalaan. Kiranya Tuhan memberkati lebih dari apa yang pernah dipikirkan. Dalam berkat nama Yesus, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Pak Bernard dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Titi, kiranya Tuhan memberikan sukacita yang terus menerus dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kelimpahan berkat dalam usaha toko dan akhirnya. Dalam berkat nama Yesus diberkati juga Mas Stephen sebagai suami yang baik, diberkati anak-anak Diki, Nathan juga Olin, diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaan-pekerjaannya, kesehatan dan sukacita melimpah dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Ayu dan Unggul, dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami juga berdoa sepakat untuk meminta Tuhan memberikan kemurahan demi kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, juga anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru yang dipercayakan Tuhan diperintahkan mendatangi hidupmu, mendatangi pekerjaanmu, mendatangi rumah tanggamu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan terjadi, berkat kekuatan sukacita terjadi, berkat-berkat yang baru diperintahkan Tuhan mendatangi rumah tanggamu. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Yosua Aji, dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati masa depanmu, kuliahmu, pekerjaanmu, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolongmu dalam setiap langkah dan rencanamu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Berdoa untuk Pak Victor. Dari tempat ini kami berdoa, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan kesanggupan untuk memikul beban tanggung jawab yang besar. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Pak Victor dan keluarga, Bu Elina, Charles, Owen, Noni, juga Ama. Sekali lagi pada malam hari ini kami minta belas kasihan Tuhan. Tuhan menolong, menyembuhkan, dan mengangkat sakit penyakit Ama. Berikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaan Pak Victor dan keluarga. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Victor dan keluarga. Tuhan memberkati anak-anak Pak Victor. Tuhan memberkati juga Ama yang bersama-sama Pak Victor di keluarga saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan untuk mendatangi keluarga Pak Victor dalam nama Yesus. Berdoa untuk Dimas, Nugrah, Salom, dan Silo. Kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Kami meminta belas kasihan Tuhan turun atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu. Di dalam berkat nama Yesus, apa yang pernah terhilang daripada kehidupanmu dan rumah tanggamu, Tuhan sanggup mengembalikan 2 kali lipat dari sebelumnya.
Jika engkau percaya dan tetap setia kepada Tuhan, maka kairos Tuhan itu akan segera terjadi dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amin. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong engkau Amin. segera. Dalam nama Yesus. Oke, sudah. Malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan, mendengarkan, dan bertindak untuk saudara. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami sepakat percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di mana 2-3 orang sepakat memanggil nama Tuhan, di situ engkau ada dan engkau bertindak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Kami mau mengakhiri tahun 2021 dengan damai dan sukacita. Di hadapan Tuhan kami percaya bahwa tangan Tuhan sanggup menolong kehidupan kami dengan happy ending. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kami dapat menikmati istirahat dengan tenang, nyaman, dan Doakan. sehat. Sekian, doakan. Malam hari ini mari kita sama-sama berdoa untuk Hizkia yang ada di Semarang yang akan melakukan tindakan operasi kecil. Kita berdoa kemurahan Tuhan kiranya masih terjadi dalam kehidupan Hizkia. Dalam berkat nama Yesus kami sepakat berdoa untuk Hizkia yang ada di rumah sakit di Semarang. Kiranya Tuhan menolong. Kalau boleh meminta Tuhan, Engkau angkat sakit penyakitnya dan pulihkan kesehatannya, pulihkan hidupnya, sehingga Tuhan bisa pakai hidup Hizkia lebih dahsyat lagi. Amin. Berkati kecukupan pemeliharaan Tuhan di tempat pengungsian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau mendengar dan memperhatikan doa-doa kami. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam, kiranya saudara menikmati istirahat malam hari ini dengan tenang, nyaman, dan besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Shalom.